Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rizky Mega Oktaviani NPM 28 dan teman saya Royatul Aliyah NPM 95 akan mempresentasikan tentang teorema ketunggalan isometri. Perhatikan gambar 7.1. Diketahui dua buah titik berbeda yaitu A dan A aksen di P. Apakah ada suatu isometri yang memetakan A dan A aksen? Yang pertama, perhatikan translasi gamma A aksen. Translasi tersebut akan memetakan dari A ke A aksen atau gamma A aksen dalam kurung A sama dengan A aksen. Yang kedua, pencerminan terhadap garis S dengan S adalah sumbu garis A aksen sehingga mu S dalam kurung A sama dengan A aksen. Yang ketiga, sigma P dalam kurung A sama dengan A aksen jika P merupakan titik tengah dari A aksen. Yang keempat, selain isometri di atas masih ada isometri lain yaitu gamma A1 A aksen dengan A1 sama dengan mu T dalam kurung A dan T sejajar dengan garis A1 A aksen. Selanjutnya, perhatikan gambar 7.2. Diketahui 4 buah titik di mana keempat buah titik tersebut berbeda dan segaris. Misal diketahui titik A aksen, B dan B aksen dengan AB sama dengan A aksen, B aksen. Ditanya, sebuah isometri yang memetakan titik A ke A aksen dan B ke B aksen. Penyelesaiannya jelas, bila AB tidak sama dengan A aksen B aksen, tidak ada isometri yang memetakan titik A ke A aksen dan B ke B aksen. Syarat T suatu isometri yaitu transformasi yang mengawetkan jarak. Kalau AB tidak sama dengan A aksen B aksen oleh T, berarti T tidak mengawetkan jarak. Perhatikan lagi gambar 7.2. Contoh ini telah diketahui bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Ditanyakan apakah benar ada isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen. Penyelesaiannya yang pertama, buat sumbu garis A aksen, misalnya garis T. Cerminkan titik A dan B terhadap garis T tersebut sehingga kita peroleh mu T dalam kurung A sama dengan A aksen, sebab T sumbu dari garis A aksen, dan mu T dalam kurung B sama dengan B1. Belum tentu B1 sama dengan B aksen. Mengapa? Yang pertama, jika B1 tidak sama dengan B aksen, maka isometri yang dicari adalah mu T. Yang kedua, jika B1 tidak sama dengan B aksen, maka kita buat sumbu garis B aksen. Yang ketiga, misalnya garis S. Garis S ini akan melalui A aksen, sebab segitiga B1, B aksen, A aksen sama kaki, dan A aksen adalah sudut puncaknya. Jadi S menjadi garis bagi sudut A aksen. Karena S garis bagi A aksen dari segitiga B1, B aksen, A aksen sama kaki, maka S adalah sumbu garis B aksen. Dengan pencerminan terhadap dua buah garis tersebut, kita peroleh mu S mu T dalam kurung A sama dengan mu S mu T dalam kurung A sama dengan mu S dalam kurung A aksen, sebab A aksen itu anggota dari S, dan mu S mu T dalam kurung B sama dengan mu S mu T dalam kurung B nya itu bisa diganti dengan B1. Jadi mu S mu T itu adalah isometri yang dicari.
Yang kedua, buat lagi garis R adalah garis A aksen B aksen, maka mu R, mu S, mu T dalam kurung A sama dengan A aksen, dan mu R, mu S, mu T dalam kurung B sama dengan B aksen. Mengapa? Penyelesaiannya, jadi mu R, mu S, mu T adalah juga isometri yang dicari. Dengan demikian, jika T isometri sehingga TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen, maka T dapat berupa mu R atau mu S mu T atau mu R mu S mu T. Kita tahu bahwa mu T dan mu R mu S mu T adalah isometri lawan menurut teorema, sedangkan mu S mu T adalah isometri langsung. Jadi ada paling sedikit dua buah isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen, yaitu mu T dan mu S mu T atau mu R mu S mu T. Selanjutnya kita masuk ke teorema ketunggalan isometrinya ya teman-teman. Teorema 7.1 atau teorema ketunggalan isometri. Diketahui 3 titik A, B, dan C yang tak segaris dan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Ada paling banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen dan C ke C aksen. Buktinya, jika A, B tidak sama dengan A aksen, B aksen, maka tak mungkin ada isometri. Mengapa? Andaikan AB sama dengan A aksen, B aksen, BC sama dengan B aksen, C aksen, dan CA sama dengan C aksen, A aksen. Misalkan ada dua buah isometri, yaitu T1 dan T2, sehingga T1 dalam kurung A sama dengan A aksen dan T2 dalam kurung A sama dengan A aksen juga. T1 dalam kurung B sama dengan B aksen dan T2 dalam kurung B sama dengan B aksen. T1 dalam kurung C sama dengan C aksen dan T2 dalam kurung C sama dengan C aksen. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa T1 sama dengan T2. Jadi harus dibuktikan T1 dalam kurung X sama dengan T2 dalam kurung X. Benar untuk X, untuk semua X anggota dari V. Karena A, B, dan C tidak segaris, maka menurut teorema isometri, A aksen, B aksen, dan C aksen juga tidak segaris. Bukti yang akan kita lakukan adalah bukti tidak langsung. Andaikan T1 dalam kurung X tidak sama dengan T2 dalam kurung X. Misal T1 dalam kurung X sama dengan X aksen dan T2 dalam kurung X sama dengan X double aksen. Karena T1 dan T2 isometri, haruslah XA sama dengan X aksen, A aksen, dan X double aksen, A aksen. Bila S sumbu dari garis X aksen dan X double aksen, maka melalui A aksen. Jadi A aksen pada sumbu garis X aksen dan X double aksen dengan cara yang sama, maka B aksen pada sumbu garis X aksen, X double aksen, dan begitu juga C aksen pada sumbu garis X aksen dan X double aksen. Hal ini berarti bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen segaris. Hal di atas tak mungkin terjadi sebab diketahui bahwa A, B, dan C tak segaris, atau A aksen, B aksen, dan C aksen tak segaris. Maka dari itu pengandaian bahwa T1 dalam kurung X tidak sama dengan T2 dalam kurung X tidak benar. Oleh karena itu haruslah T1 dalam kurung X
sama dengan T2 dalam kurung X benar untuk semua X anggota dari V, atau T1 sama dengan T2. Jadi hanya ada satu isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen dan C ke C aksen. Perhatikan gambar 7.2. Kasus selanjutnya, perhatikan bila T sebuah isometri. T dalam kurung A sama dengan A aksen, T dalam kurung B sama dengan B aksen, T dalam kurung C sama dengan C aksen. Apakah teorema ketunggalan isometri di atas berlaku? Dengan demikian, dengan kata lain, apakah benar ada tepat sebuah isometri T yang memetakan segitiga A, B, C ke segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen? Anda dapat memeriksa bahwa untuk hal itu juga berlaku. Kita diminta untuk mengecek kebenarannya. Dari slide sebelumnya, untuk segitiga A, B, C yang kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, ada satu isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen dan C ke C aksen. Akan tetapi tidak selalu memberi jaminan untuk segitiga A, B, C yang tidak kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jelas tak ada isometri yang memetakan segitiga A, B, C ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Mengapa? Untuk jawabannya, gunakan sifat bahwa isometri mengekalkan jarak. Teorema yang menyatakan adanya isometri yang memetakan dua buah segitiga yang kongruen akan dibahas pada teorema selanjutnya. Yang selanjutnya adalah teorema 7.2. Jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan mu S memetakan titik A 1,0 ke titik B H, K, maka mu S X, Y sama dengan Hx plus Ky, Kx min Hy untuk setiap X, Y elemen V. Pembuktiannya, kita misalkan P, X, Y, dan T adalah sebuah pemetaan yang didefinisi dengan T, P sama dengan T, X, Y sama dengan Hx plus Ky, Kx min Hy. Dibuktikan bahwa T sama dengan mu S dengan menggunakan teorema ketunggalan isometri. Yang pertama, kita harus perlihatkan bahwa T adalah suatu transformasi. Oleh karena itu, berarti harus diperlihatkan bahwa T adalah pemetaan dari V ke V, dan T adalah surjektif, T adalah injektif, dan T mengawetkan jarak dua titik. Dapat dilihat pada gambar 7.4. Untuk membuktikan bahwa T mengawetkan jarak dapat dilakukan dengan cara kita misalkan R itu titik X1, Y1 dan S itu X2, Y2. Maka R aksen sama dengan TR sama dengan TX1, Y1 sama dengan HX1 plus KY1, KX1 min HY1. Untuk S-nya juga, maka diperoleh HX2 plus KY2, KX2 min HY2. Setelah itu, kita menggunakan jarak antara dua buah titik, sehingga diperoleh R aksen, X aksen dikuadratkan itu sama dengan H buka kurung H kuadrat plus K kuadrat tutup kurung dikali X1 buka kurung X1 plus X2 ditutup kurung dikuadratkan plus H kuadrat plus K kuadrat dikali buka kurung Y1 min Y2 tutup kurung dikuadratkan. Karena B sama dengan mu SA dan O sama dengan mu SO, maka OB itu sama dengan OA.
Karena mu S itu isometri, di sini OA sama dengan 1 dan OB itu sama dengan akar dari H kuadrat plus K kuadrat. Dengan menggunakan sifat transitif, maka berarti H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1. Oleh karena itu, R aksen, X aksen dikuadratkan itu sama dengan 1 dikali X1 plus X2 dikuadratkan plus 1 kali Y1 min Y2 dikuadratkan. Sehingga diperoleh R aksen X aksen kuadrat itu sama dengan akar dari X1 plus X2 kuadrat plus Y1 min Y2 dikuadratkan. Dengan demikian, lengkaplah bukti bahwa T adalah isometri. Untuk contoh soal 7.1, jika O 0,0 dan P X, Y, tentukan rumus beta P terhadap rotasi ρ 0,60 derajat. Penyelesaiannya, kita misalkan garis S melalui O 0,0 dan menyudut 30 derajat dengan sumbu X. Titik A yaitu 1,0 dan peta A oleh mu adalah B atau mu A sama dengan B. Untuk menentukan koordinat B, perhatikan segitiga OCB. Mari dilihat gambarnya OCB yang siku-siku di C dengan sudut BOC sama dengan 60 derajat. Pada segitiga OCB tersebut, OC sama dengan setengah, OB sama dengan 1, maka BC sama dengan setengah akar 3 dengan rumus Pythagoras. Dengan demikian, koordinat B adalah setengah, setengah akar 3. Jika Px, Y, maka dengan menggunakan teorema 7.2 kita peroleh mu SP sama dengan mu S X, Y sama dengan setengah X plus setengah akar 3Y, setengah akar 3X min setengah Y. Tetapi jika T adalah sumbu X, maka ρ 0,60 derajat sama dengan mu S mu T. Oleh karena itu, kita peroleh ρ 0,60 derajat P itu sama dengan mu S mu T P sama dengan setengah min setengah akar 3Y, setengah akar 3X plus setengah Y. Untuk contoh 7.2, diketahui A 0,2, B 0,6, C 3,6, dan A aksennya min 3,0, B 0,0. S adalah sebuah isometri yang memetakan segitiga A, B, C ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika P, X, Y adalah sembarang titik di bidang, maka tentukan SP. Untuk penyelesaiannya, bila segitiga A, B, C, dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dibuat gambarnya, maka dapat dilihat gambar 7.6 seperti itu. Untuk titik A adalah 0,2, maka itu udah dapat dilihat pada gambar dan seterusnya. Dari segitiga ABC tersebut, kita dapat memperoleh A aksen, B aksen, C aksen, dan transformasikan berturut-turut, yaitu dengan translasi omega A0 AO, rotasi ρ 0,90 derajat, translasi omega OA, dan refleksi mu X. Jadi, isometri S sama dengan mu X omega 0A, ρ 0,90 derajat omega A0 di titik P, X, Y diambil sembarang, maka SP-nya sama dengan mu X omega 0A aksen ρ 0,90 derajat buka kurung omega 0A aksen X, Y sama dengan mu X omega 0A aksen ρ 0,90 derajat buka kurung X plus 0,Y min 2 tutup kurung sama dengan mu X yaitu min Y min 1, min X atau dapat ditulis dengan
min Y min 1, min X. Jadi SP-nya sama dengan Z sama dengan min Y min 1 min X.